Nyabutnya lebih susah daripada bikin sertifikatnya. Kemarin Pak Nusron ada statement ingin batalkan, terus Ya. ada sama Lurah Kohot, Ya. udah ya. Yang Sidoarjo gimana? Sudah. Yang Bekasi gimana? Wah. Ya, Pak Lurah Kohot punya Robicon tuh bukan Pak Kohot satu-satunya. Bapak ketemu pejabat yang menangani pagar laut itu. Siapa lah itu, kan ada Pak Nusron lah, ada Ya. Raja Juli lah, ada ya pejabat lah itu nanti. Mau ngomong apa Bapak ke pejabat itu? Mirip-mirip lah ya. Itu kalau disingkat bisa juga, Hensa juga tuh, Hendro Sasongko. Rezekinya banyak kan ini. Alhamdulillah, amin Pak. Amin. Ini kalau kita lihat, apa harapan Bapak nih ke Gubernur baru Jakarta? Yang siapa nih? Pramono Anung. Iya, yang baru kan Pramono. Wakilnya siapa? Bang Dul. Hah? Bang Dul. Bang Dul. Waktu itu ya, ini cerita panjang boleh ya? Boleh. Ini bebas ini. Waktu itu ada yang apa itu? Yang bantu kampanye waktu itu ya? Ya. Datang bawa gift lah ya. Emang KTP Jakarta? Oh, KTP Jakarta. Oh gitu, tinggal di Depok. Enggak, waktu itu kebetulan lagi main di rumah Boleh. mertua waktu itu ya. Ya. Datang gitu. Dia mau kasih Pak ini gratis gitu ya. Saya tanya dari siapa ini, oke. Tapi saya belum minta, oke. Saya minta dia apa program unggulannya. Ya. Kan gitu kan. Ya. Kita sekarang bisa apa program unggulannya gitu kan. Wah, Bapak baca aja di situ gitu. Wah, nggak mau saya kayak gitu. Oh, dia nggak ngomong Pak? Ya, padahal itu yang ini kampanye dia kan. Ya. Bapak bacain di situ ya. Oh, kalau gitu saya enggak lah. Ya. Saya enggak terima. Yang saya tanyakan program unggulan itu sebenarnya kaitannya sama pertanyaan Pak Indri satu. Kalau dia punya program unggulan, kira-kira sesuai nggak sama ekspektasinya? Oh, gitu. ya. Kira-kira betul. sesuai nggak sama ekspektasi saya gitu ya. Kalau ekspektasi saya sekarang ini misalnya, yang pertama tetap penegakan hukumnya kita harus jalanin. Ya, penegakan hukum harus jalanin. Yang kedua, ekspektasi kedua, faktor pengambilan putusan yang level politisnya porsinya harus dikecilkan. Benar-benar harus pragmatis lapangan yang ada. Pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah loh ya. Ya. Karena nggak bisa terlepas bahwa ini tetap ada faktor politisnya, tapi bisa nggak dikecilkan. Nah, itu harapan saya itu. Apapun masalahnya. Oh. Jadi entah itu tadi ketenaga kerjaan, kesemrawutan, kemacetan, politisnya dikecilin, tapi porsi pragmatisnya lebih porsinya untuk pengambilan decision putusan. Mantap. Itu seperti itu. Sederhananya seperti itu. Nah, kalau Bapak dapat informasi tentang dapat informasi tentang Indonesia tuh dari mana Pak? Radio, TV, media sosial, media online, atau masih baca koran? Dari mana sekarang? Kalau koran enggak ya, tapi kalau media online masih ya. Oh masih. Apa TV, Pak berita yang Bapak ingat yang terakhir Bapak baca tuh dari media online? Yang rame ya bambu itu lah ya. Pagar laut itu ya. Pagar laut. Apa tuh Pak? Bapak lihat atau pas baca bambu di laut itu, apa yang Bapak masih ingat sekarang? Atau ada pertanyaan apa Pak tentang itu? Misteri apa? Atau apalah, komentar apa Pak tentang bambu laut itu? Boleh nih ya? Boleh Pak. Waduh. Yang jelas, saya ada statementnya gitu ya. Nyabutnya lebih susah daripada nanamnya. Ya. Nyabutnya lebih susah daripada bikin sertifikatnya. Iya. Ini saya lihatnya sekarang gitu. Nyabutnya itu lebih susah daripada bikin sertifikatnya. Gitu ya. Itu konklusi akhirnya seperti itulah. Di luar daripada backgroundnya segala macam gitu ya. Nyabutnya lebih susah daripada bikin sertifikatnya. Sebegitu mudah bikin sertifikatnya. Iya. Gitu ya. Ini dia. Nah. Iya betul. Nah, terus kalau misalnya nih Bapak ketemu pejabat yang menangani pagar laut itu, siapa lah itu, kan ada Pak Nusron lah, ada Raja Juli lah, ada ya pejabat lah itu nanti. Mau ngomong apa Bapak ke pejabat itu Pak? Kemarin Pak Nusron ada statement ingin batalkan, terus ada sama Lurah Kohot, udah ya.
Yang Sidoarjo gimana? Oh, sudah. Yang Bekasi gimana? Wah, Ya? itu tentang Lurah Kohot menarik tuh Pak. Menurut Nggak, Bapak ya, tuh tapi gimana? saya nggak bahas sosok Kohot ya. Kohot ya. Cuma pion lurahnya. aja kan. Iya, gitu. iya, iya. Pion. Itu cuma pion aja. Pak Lurah Kohot punya Robicon tuh bukan Pak Kohot satu-satunya. Desa-desa ada. Ada yang memang sudah kaya dari awalnya gitu ya, sehingga dia bisa jadi desa. Ada memang karena perkembangan usahanya gitu, kemudian dia dapat. Tapi menarik itu tadi pertanyaan Bapak, yang Sidoarjo gimana, yang Bekasi gimana? Ya ini, ya terus yang kalau misalnya kemarin dari si lembaga Pitra itu bisa nyebutkan beberapa area di luar yang tadi, itu kan luar biasa ya. Iya. Luar biasa. Apalagi Pak selain bambu di laut itu? Yang Bapak baca berita. Yang isu-isu yang Iya. bagus, ya. Kalau yang artis nggak masuk ya. Boleh, Pak. Enggak, artis cuma banyakkan drama, jangan nanti tersinggung. Tapi ini buat nasional saja. Yang sekarang yang lagi rame adalah Palestina. Oke. Rame udah dari dulu. Tapi lama. kemudian ada isu yang dihembuskan, pengen Datang ke Indonesia. Dipindahkan Ditampung ke Indonesia, warga Gaza. Warga Gaza di Indonesia gitu ya. Ya, tadi pagi saya saya dengar sebentar tuh ada diskusi satu hari sebelumnya ya. Omongannya saya lupa namanya Pak siapa. Ya memang jelas. Yang kita omongin itu cuma omong kosongnya si Trump saja gitu. Ya. Cywarnya Trump ya seperti itu. Cywarnya Trump seperti itu. Trump orang pragmatis ya, gitu, orang pragmatis ya. Dan saya setuju juga ada satu pembicara bahwa dulu kalau Trump mainnya dulu frontal head to head, sekarang dia main belakang. Oh, agak backdoor muter gitu ya. Backdoor gitu ya. Ya, backdoor gitu. Dan ini salah satu backdoornya dia pindahkan dua. Sama kalau istilah kita cek ombak aja itu. Cek ombak. Pak, makanan favorit apa? Makanan favorit saya gado-gado tuh. Gado-gado. Kenapa Pak gado-gado? Pertama sayuran ya, dari dulu tuh sayuran. Lidahnya tradisional. Itu salah satu makanan nggak tersentuh kemajuan zaman tuh. Dari dulu ya begitu itu. Dari dulu. Kalau saya dulu orang Jawa Timur ada namanya rujak cingur tuh. Ya. Nah itu nggak tersentuh. Kemajuannya. Nah di kita ada gado-gado, nggak tersentuh. Yang nguleknya masih gitu masak lagi. Yang terakhir nih Pak. Misalnya nih, Pak Hendro kedatangan Pak Prabowo. Ya. Terus mau ngomong apa kira-kira ke Pak Prabowo? Waktu cerita ini kosong boleh, aja ya. Boleh. Bukan cerita benar, artinya agak background. Ya, boleh. Saya dulu sudah sempat kerja ya. Pensiun akan 3 tahun ini saya pensiun. Selama kerja itu, dalam pekerjaan saya itu paling 3 saya pernah nyiapkan 3 kali kedatangan RI1. Wah, pas pampres ya Pak ya? Ya, kita nyiapkan saya bantu beres-beresnya saja. Oke. Tapi yang waktu itu yang close itu adalah waktu Pak SBY. Tapi SBY tidak bisa hadir seminggu satu, kemudian yang datang adalah Pak Budiono. Kita nggak sempat ngomong-ngomong apa-apa karena kita bagian rapi-rapinya, tapi kemudian karena memang rapat koordinasinya begitu intens, mulai dari setengah tahun, 3 bulan, segala macam gitu kan. Jadi sebenarnya saya hafal tuh, bukan hafal. Similitarnya, kesamaannya adalah memang semua disiapkan, semua materi disiapkan gitu ya, semua materi disiapkan. Apa yang ingin disampaikan oleh pejabat juga disiapkan, mulai dari yang dari tingkat bawahnya sampai kemudian nanti siapa yang tertinggi pejabatnya. Gitu. Bahwa masalah di Indonesia itu banyak, tapi tidak mungkin kita biarkan. Jangan kita biarkan. Bahasa kasarnya gitu, kita tidak boleh buang muka. Kita nggak boleh buang muka. Harus tanggung jawab. Ya, bukan harus tanggung, kita nggak boleh buang, kita hadapin. Okay. Kita selesaikan satu demi satu. Dan saya lihat Pak Prabowo, saya akan salamin Pak Prabowo. Saya lihat Bapak, dan ini sama seperti beberapa ini lain, bahwa beliau adalah
orang pragmatis. Politisnya dia kecil sekali. Pokok dia hadapin. Oke. Tetap dijaga pekerjaan tanpa pamrih beliau. Oh. Ya, itu 3 kali dia nggak kepilih itu udah rekor luar biasa. Itu jadi catatan histori bahwa beliau tidak putus asa dan memang beliau ingin sekali menyelesaikan masalah di Indonesia. Bukan berarti masalah-masalah tidak diselesaikan sama presiden terdahulu, tidak. Semua presiden punya masanya, punya masalahnya sendiri-sendiri. Iya, betul. Nah, Pak Prabowo juga begitu. Harapan kita banyak. Kemarin ada polling yang bagus untuk 100 hari pemerintahan. Saya rasa itu juga pegangan buat beliau. Apa yang dilakukan ini sudah on track. Jangan lupa plan yang sudah dibikin dijalanin sesuai schedule, dievaluasi sesuai schedule-nya. Ya. Kemudian diperbaiki kalau ada yang kurang. Kalau bahasa Jepangnya kaizen. Ya. Inovasi tidak terhenti. Wah. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan makin bisa menikmati Eco Park dan semoga Indonesianya lebih baik lagi. Amin, lebih amin. sejahtera. Kita tetap semangat buat yang muda-muda. Wah. Karena besok itunya di mereka, so. Oh. Ya porsinya harus banyak nih. Loh, benar porsinya harus banyak. Benar porsinya mesti banyak gitu. Muda dan profesional. Ya. Gimana Pak komentar Bapak Anies dan Ahok ketemu tuh kira-kira? Kalau mau ketemu apa udah ketemu? Udah ketemu dia. Ketemu. Kalau dianggap nyatukan dua kutub yang kemarin sempat panas gitu ya. Ya ini cuma ini ya bincang-bincang di atas meja makan aja. Bincang-bincang di atas meja saja ya. Kubunya tetap berdiri di masing-masing. Itu poin satu yang utama gitu. Ya. Poin kedua, kalau kemudian hasil pertemuan itu mendapatkan sinergi untuk bisa mendorong gubernur yang sekarang, itu luar biasa. Oh. Tapi statement itu nggak keluar gitu. Iya. Kan gitu. Jadi ya saya nggak berani bilang gimmick ya. Silaturahmi penting gitu ya. Ngademin akar rumput juga penting. Itu salah satu tugas leader ya begitu. Benar dia mau ini kayak apa? Jangan sampai akar rumputnya yang mati keinjek. Itulah yang luar biasa. Cinta banget ini Pak Hendro. Walaupun tinggal di Depok, tapi KTP Jakarta. Makanya kalau mau jadi calon gubernur Jakarta, ya KTP juga mesti Jakarta. Anda itu gimana? Makasih ya Pak Hendro ya. Terima kasih banyak. Berarti ya. Nanti saya tanya program unggulannya. Itu nanti saya akan membuat masyarakat Jakarta bahagia. Loh, kenapa harus yang mulu-mulu dah? Iya, bahagia cukup Pak. Kayak kita ketawa-ketawa gini, kita dapat Eco Park, sejuk, damai, bisa angin-angin semilir, bisa ngantuk-ngantuk juga nih Pak. Bentar lagi itu juga udah bahagia, udah tepat. Ya, cari program kerja yang bisa bikin bahagia tapi tidak mahal. Itu dia. Ya. Masukan bagus juga tuh buat Pak Prabowo tuh. Iya. Pak bisa Prabowo bikin bahagia tapi tidak mahal. Dulu pernah ada tuh. Pernah satu periode ya. Yang penting masyarakatnya bisa joget. Maka beberapa daerah secara entah terschedule atau tidak terschedulekan secara sengaja, panggung dangdut tuh berdiri di mana-mana. Mungkin kalau kalian ngerasain tuh. Sekarang itunya ada sound horek tuh Pak. Jangan, kasihan. Dah.